Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Cahya Kamila dengan NIM D1C122008. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi syarat ujian ekonomi teknik. Baiklah, di sini pertama ada asumsi. Di asumsi terdapat jam kerja yaitu 5 jam per hari. Hari kerja itu 300 hari per tahun, berat produk kemasan itu 100 gram, rencana kapasitas produksi itu 300 kilogram, kapasitas produksi tahun pertama itu 40%, itu 40 per 100 dikali 300 sama dengan 120 kilogram. Tahun kedua itu 80%, 80 per 100 dikali 300 sama dengan 240 kilogram. Tahun ketiga itu 100% sama dengan 100 per 100 dikali 300 sama dengan 300 kilogram. Harga produk kemasan itu 2.000. Di sini ada tabel investasi. Terdapat alat texturizer, mesin penggiling, sitter, timbangan, dan listrik. Dengan banyaknya itu 1 dengan jumlah 2.125.000. Kedua ada biaya tetap. Di dalam biaya tetap itu terdapat penyusutan alat sebesar 20%, pemeliharaan 3%, dan tingkat bunga 20%. Dengan total 7.029.750 rupiah. Nah, di sini terdapat biaya tidak tetap dari tahun 1 hingga tahun kelima. Pada tahun ke-1 itu terdapat bahan baku 120 kg, metonin 0,6 kg, garam 1,2 kg, minyak 24 liter, pengemas 6 kg, tenaga kerja 1 orang, dan listrik 8 kWh. Dengan harga satuannya bisa terlihat, lalu kita jumlahkan didapatkan hasil 177,680. Nah, karena tahun pertama itu diminta 40%, itu kita cari 40 per 100 dikali 300 sama dengan 120. Begitu juga dengan tahun kedua. Tahun kedua itu banyaknya kita kali dengan total tahun kedua, lalu jumlahnya didapatkan 1.418.160. Pada tahun kedua kita diminta 80%, sehingga didapatkan hasil 240 kg. Pada tahun ketiga, banyaknya kita sesuaikan dengan jumlah tahun, hari kerja, itu didapatkan hasil 1.538.400. Pada tahun keempat dan 5 itu sama dengan tahun ketiga. Selanjutnya, itu ada produk yang dihasilkan. Pada tahun pertama kita menghasilkan 1.200 pieces, tahun kedua itu 2.400 pieces, tahun ketiga itu 3.000 pieces. Begitu juga dengan tahun keempat dan tahun kelima. Nah, pada cash flow ini terdapat penerimaan dan pengeluaran. Di pengeluaran itu terdapat investasi, biaya tetap dan tidak tetap, dan ada keuntungan. Pada penerimaan itu, tahun pertama itu 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga hingga tahun kelima itu 6 juta. Pada investasinya itu hanya tahun pertama yaitu 2.125.000. Pada biaya tetap itu tahun pertama 29,750, tahun kedua 1.418.100 rupiah, pada tahun ketiga itu 1.538.400, begitu juga hingga tahun kelima. Pada biaya tidak tetap itu 1.777.680. Keuntungannya itu pada tahun pertama 1.632.430, tahun kedua 2.652.090 rupiah, tahun ketiga itu 3.731.850, sama dengan tahun keempat dan kelima. Selanjutnya itu ada PV. Pada tahun pertama itu ada penerimaan, I-nya itu ada 20%, 30%, dan 70%. Nah, pada tahun pertama itu kita mendapatkan 2.400.000 rupiah. Pada tahun kedua itu 4.800.000 rupiah. Dan ketiga 6 juta hingga tahun kelima itu 6 juta.
Untuk I20%-nya itu kita bisa lihat di tabel. Hasil penerimaan itu kita kalikan dengan I20%. Didapatkan hasilnya hingga tahun kelima itu 2.863.800. Begitu juga dengan I30% dan I70%. Pada pengeluaran juga didapatkan I20%, I30%, dan I70%, yaitu dengan cara tahun kedua itu kita kalikan dengan tabel bunga pada I20% hingga I70%. Nah, di sini terdapat NPV. NPV ini kita menggunakan I0%. Nah, dari ini tuh adalah dalam kurung ini minus ya, karena tahun pertama kita mendapatkan minus. Jadi keuntungan 1.632.430 ditambah dengan keuntungan tahun kedua hingga tahun kelima. Didapatkan 8.403.360. Begitu juga dengan I20%, yaitu keuntungan tahun pertama ditambahkan dengan keuntungan tahun kedua bagian I 20% hingga tahun kelima. Nah, ini I 30%, kita mendapatkan hasil 5.620.950. Selanjutnya kita mencari IRR. IRR ini dengan rumus I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dalam kurung I2 dikurang I1 sama dengan I1 kita adalah 20% ditambah 5,620,950 rupiah per 5,620,950 ditambah 2.425,325 rupiah dikali 40%. Didapatkan hasilnya itu 47,6. Nah, selanjutnya ada nisbah. Nisbah ini adalah penerimaan dibagi pengeluaran. Pada I0%, penerimaan yang kita dapat itu adalah 25.200.000 rupiah dan pengeluaran itu 12.984,790. Didapatkan nisbahnya B per C yaitu 1,94. Pada I20% yaitu dapatkan 1,72. Pada I70% yaitu 9.239.292 rupiah. Pada B per C-nya itu 1,35. Nah, disebut ada BEP penerimaan dengan rumus biaya tetap per biaya penerimaan dikali 100%. Didapatkan hasil 981,374. Pada BEP produksi itu ada rumus BEP penerimaan per harga. BEP penerimaan kita itu 981,374 per 2.000. Didapatkan hasil 496,87. Harganya untuk BEP harga yaitu dengan rumus biaya tetap per biaya produksi. Biaya tetap kita itu 2.268,150 per 3.000. Didapatkan 756,05. Terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya sedikit banyak kesalahan. Terima kasih.